Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ahmad Ma'ruf Fitroni, mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas C. Yang mana pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait pemikiran seorang tokoh Islam kontemporer, yaitu Tariq Ramadan. Di tengah perkembangan zaman, umat Islam baik di timur dan barat sangat membutuhkan fikih kontemporer, yang mana fikih kontemporer ini yang memberikan jawaban atas berkembangnya problematika yang dihadapi dan berdasarkan situasi tertentu. Perkembangan zaman tentu sekaligus memberikan dampak kepada umat Islam, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dengan demikian, kiranya ada pemikiran yang menarik dari seorang tokoh Islam kontemporer yang memberikan kontribusinya terhadap pemikiran Islam kontemporer. Salah satunya ialah Tariq Ramadan. Tariq Ramadan lahir di Jenewa, Swiss pada tanggal 26 Agustus 1962 dari sebuah keluarga muslim yang berdarah Mesir. Dia adalah putra Said Ramadan dan Wafa al-Banna, yang merupakan putri sulung Hasan al-Banna, yang pada tahun 1928 mendirikan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Gamal al-Banna, pembaharu Islam liberal, adalah pamannya. Ayahnya adalah seorang tokoh terkemuka di Ikhwanul Muslimin dan diasingkan oleh Gamal Abdul Nasir dari Mesir ke Swiss, di mana Tariq dilahirkan. Tariq Ramadan memperoleh gelar MA dalam bidang filsafat dan sastra Prancis, serta PhD dalam bahasa Arab dan studi Islam dari Universitas Jenewa. Ia juga menulis disertasi doktoral tentang Friedrich Nietzsche berjudul Nietzsche sebagai sejarawan filsafat. Dia telah menerima beasiswa di bidang Islam klasik dari Al-Azhar dan memegang ijazah dalam 7 disiplin ilmu. Tariq Ramadan mengajar di Collège des Savoirs, sebuah sekolah tinggi di Jenewa, dan mengadakan dosen dalam agama dan filsafat di Universitas Freiburg dari tahun 1996 hingga tahun 2003. Pada tahun 2005, ia merupakan seorang peneliti senior di Lokai Foundation, dan pada bulan Oktober 2005, ia mulai mengajar di St. Anthony College di Universitas Oxford. Sedang pada tahun 2007, ia ditetapkan sebagai profesor studi Islam di Universitas Leiden. Dia juga seorang profesor tamu identitas dan kewarganegaraan di Erasmus University Rotterdam hingga Agustus 2009. Pada September 2009, Tariq Ramadan diangkat sebagai profesor studi Islam kontemporer di Universitas Oxford. Dalam pergerakannya, Tariq Ramadan berkonsentrasi dalam 2 pekerjaan utama yang langsung berhubungan dengan masyarakat bawah, yaitu yang pertama mendirikan gerakan globalisasi alternatif atau The Alter Globalization Movement, yang merupakan kristalisasi gerakan anti-globalisasi versi para penguasa modal besar yang sifatnya merusak. Ia menawarkan format globalisasi yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, membina generasi baru sebagai bekal pemimpin muslim di seluruh Eropa. Dalam setahun, ia dan teman-teman mentraining sekitar 300 pemuda muslim antara usia 20 sampai 30 tahun sampai yang seusianya. Kegiatan ini dilakukan sebagai sarana bertukar pikiran dan menyusun langkah-langkah konkret untuk memperkuat wajah muslim di Eropa. Adapun pemikiran Tariq Ramadan. Dalam pemikirannya, Tariq Ramadan membedakan antara yang tetap atau the immutable dan yang berubah atau the changing. Menurutnya, kebangkitan pemikiran Islam harus melibatkan dimensi spiritual pada satu sisi, dan di sisi yang lain harus berpegang teguh kepada sumber-sumber kitab suci dan kesepakatan para ulama terdahulu dalam berijtihad. Di tengah perkembangan zaman, umat Islam baik di timur dan barat sangat membutuhkan fikih kontemporer, yang mana fikih kontemporer ini yang membedakan teks yang bersifat kekal dan teks yang dapat diubah. Menurutnya, pendekatan literalis salafi memang mengakui adanya prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang lebih esensial, tetapi data historis dan kontekstual diabaikan.
Menurut Tarik Ramadan, kaum literalis gagal membedakan antara wahyu yang tetap, absolut, dan transhistoris dengan teks yang dapat berubah seiring dengan perkembangan tempat dan lingkungan. Bagi Ramadan, yang absolut itu adalah akidah, yaitu yang berhubungan dengan rukun iman yang 6, dan juga ibadah, yaitu yang berkaitan dengan rukun Islam yang 5. Namun demikian, penerapan dari yang absolut ini tetap harus memperhatikan konteks sekarang, seperti kemungkinan-kemungkinan keringanan atau rukhsah dalam ibadah. Menurut Tarik Ramadan, penetapan konsep maslahah ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, hakikiyah, bersifat otentik dan definitif, bukan spekulatif atau wahmiyah. Yang kedua, kulliyah, yaitu bersifat umum, artinya tidak hanya mengakomodir kepentingan seseorang atau sekelompok orang tertentu saja. Dan yang ketiga, tidak bertentangan dengan teks yang bersifat qat'i. Maslahah juga bisa ditemukan dengan menggunakan pendekatan ilmu usul fiqh, yaitu yang dikenal dengan maslahah mursalah. Dikatakan mursalah karena teknik ini menentukan maslahah atas sesuatu yang tidak disinggung oleh teks Al-Quran dan hadis secara qat'i. Nah, disinilah yang menurut Tarik Ramadan menjadi ruang lingkup dari ijtihad. Selain itu, dalam pandangan Tarik Ramadan, penerapan hukum pun harus melihat konteks individual. Sebagai contoh, menikah hukumnya adalah boleh dan dianjurkan secara umum, tetapi bisa menjadi wajib tergantung situasi orang yang bersangkutan, bisa juga menjadi makruh atau bahkan haram. Singkatnya, bagi Ramadan, prinsip tidak dapat berubah, mutlak dan kekal. Tetapi penerapannya harus memperhatikan keadaan waktu tertentu, terbatas, berubah, dan konstan berpindah. Menurut Ramadan, pembaharuan ini hanya dapat dilakukan pada tataran persoalan muamalah. Sedangkan pada masalah akidah dan ibadah, perubahan bisa dikecam, berbahaya, dan bid'ah. Dari uraian pemikiran Tarik Ramadan, setidaknya ada 4 poin yang dapat diambil, yaitu pertama, pemikiran Tarik Ramadan terkait tentang budaya. Menurut Tarik Ramadan, umat Islam masih tertutup untuk menerima budaya lain, terutama budaya yang berasal dari Eropa. Padahal, sebuah budaya dapat diterima di suatu tempat apabila ia mau menerima unsur-unsur dari budaya lain. Seperti halnya, umat Muslim yang tinggal di Eropa, maka harus melakukan adaptasi atau asimilasi terhadap budaya Eropa agar keberadaannya dapat diakui di Eropa. Jika umat Islam mau terbuka, maka mereka pasti mau melakukan ijtihad untuk memahami budaya Eropa, seperti tentang cara berpakaian, kemudian mau menilai ulang wajib atau tidaknya mengenakan jilbab bagi wanita Muslim yang tinggal di Eropa. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa jilbab di Eropa seolah dipandang sebagai stigma atau pandangan negatif yang identik dengan radikalisme, fundamentalisme, dan bahkan terorisme. Maka ini semua harus menjadi pertimbangan bagi umat Muslim di Eropa untuk mengenakan jilbab. Tarik Ramadan meyakini bahwa dengan semangat keterbukaan, umat Islam akan lebih dapat menangkap ajaran-ajaran Islam yang bersifat universal dan tidak partikular. Prioritas Islam adalah nilai-nilai yang universal yang dapat merangkul tidak hanya tradisi Islam sendiri, namun juga tradisi-tradisi lain dari agama dan budaya yang berbeda. Dengan demikian, Islam akan dapat menampung di dalamnya kepentingan-kepentingan budaya dan agama yang beragam. Yang kedua, pemikiran Tarik Ramadan tentang konsep Darul Harbi atau negara musuh dan Darul Islam atau negara Islam. Tarik Ramadan menyatakan bahwa istilah Darul Harbi dan Darul Islam sudah tidak relevan lagi saat ini, karena konsep tersebut lahir dalam konteks sebelum adanya arus migrasi dan globalisasi. Akan tetapi, pada saat yang sama,
Ia juga meminta pemerintah dan masyarakat barat untuk menerima fakta sosiologis bahwa Muslim sekarang telah menjadi bagian dari mereka. Pada konsep Darul Harbi, negara-negara dan Muslim dianggap sebagai Darul Harbi, sehingga boleh diperangi. Padahal, jika melihat konsepsi ini dari perspektif pendekatan geografis, maka pemahaman yang ada adalah bahwa sebuah negara dapat dikatakan sebagai Darul Harbi jika memerangi negara kita. Negara itu harus diperangi, tidak peduli apakah itu negara Muslim atau tidak. Sementara itu, negara-negara di Eropa tidak bisa disebut sebagai Darul Harbi karena negara-negara di Eropa saat ini sangat menghormati Islam sebagai agama. Dengan tidak adanya konsepsi Darul Harbi dan Darul Islam, maka hal yang selanjutnya adalah konsepsi status warga negara atau ia sebut sebagai civility logi. Civility logi adalah mengingat status sipil kita. Jika secara sipil kita adalah orang Eropa, maka terlepas dari agama yang kita anut, kita harus mengabdi kepada Eropa. Dalam sebuah negara, apapun agamanya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, mendapatkan hak yang sama dari negara, dan memiliki kewajiban yang sama untuk membela dan mempertahankan negaranya. Pemikiran yang ketiga, yaitu mengatasi subjek perempuan dalam Islam. Tariq Ramadan menyampaikan bahwa pesan Al-Quran dan sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang cenderung membebaskan kaum perempuan dari belenggu budaya suku Arab yang memperlakukan perempuan secara tidak adil. Al-Quran menjelaskan posisi perempuan yang sama dengan laki-laki. Status mereka sebagai makhluk dan orang beriman adalah sama. Mereka adalah mitra di jalan spiritual, di mana dukungan dan perlindungan yang diperlukan. Mereka adalah pakaianmu, seperti kamu pakaian mereka. Pemikiran Tariq Ramadan yang keempat, yaitu tentang moratorium hukuman mati atau penangguhan hukuman mati. Dalam hal ini, hudud memang ada di dalam referensi tekstual sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Namun demikian, yang menjadi pikiran selanjutnya adalah mempertimbangkan penerapan hudud menjadi prasyarat pada keadaan masyarakat yang harus adil dan ideal sebelum perintah tersebut diterapkan. Seperti misalnya, Khalifah Umar bin Khattab menerapkan moratorium terhadap pencuri ketika ia menunda penerapan hukuman selama masa paceklik atau kelaparan. Meskipun teks Al-Quran secara eksplisit menjelaskan bahwa hukuman potong tangan kepada pencuri, namun keadaan masyarakat yang tidak memungkinkan untuk diterapkannya hukuman potong tangan. Karena andai kata sanksi hukuman bagi pencuri diterapkan, maka yang ada adalah sebuah ketidakadilan hukum. Sebab yang banyak orang-orang miskin yang dipotong tangan. Padahal mereka melakukan pencurian karena terpaksa dan sebatas hanya untuk bertahan hidup, bukan mencuri untuk menumpuk kekayaan. Maka atas alasan keadilanlah yang berdasarkan keadaan masyarakat Arab waktu itu, maka oleh Khalifah Umar dilakukan moratorium hukuman potong tangan atau penangguhan dari hukuman potong tangan. Demikian juga terkait tentang moratorium hukuman mati menurut Tariq Ramadan. Ide pemikiran Tariq Ramadan yang berikutnya yaitu tentang pemimpin muslim. Menurut Tariq Ramadan, dalam berbaur dengan masyarakat, umat Islam harus mampu menjaga izzah, yaitu mempertahankan diri dari pengaruh dari luar. Di samping, ia harus mempunyai rasa memiliki dalam komunitasnya. Selanjutnya, supaya muslim mampu menjadi pemimpin yang baik, maka mereka harus memiliki pemahaman dari dua aspek utama, yaitu yang pertama, pemahaman yang kuat dalam hal agama Islam, sedangkan yang kedua adalah pemahaman tentang sejarah Eropa dan narasi pembangunan Eropa. Maka, sesudah umat Islam memperoleh dua pemahaman ini, maka seorang pemimpin muslim akan dapat bersikap bijak. Ramadan juga menegaskan bahwa umat Islam harus mampu memahami secara intelektual
finansial, dan spiritual independen dengan rasa keberanian. Karena menurut Rasulullah dan para sahabatnya, mereka mampu merubah dunia karena tingkat keberanian dan pemahaman spiritual yang bagus. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang tokoh Islam kontemporer yaitu Tariq Ramadan. Mudah-mudahan presentasi ini dapat memberikan manfaat baik bagi diri saya pribadi maupun bagi para pendengar secara umum. Atas segala keterbatasan dan kesalahan saya sampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.